Nah, teman-teman, yang selanjutnya supaya law of attraction bisa berjalan dengan baik, yang perlu teman-teman perhatikan adalah rasa dominan. Jarang dibahas ya soal rasa dominan ini ya. Jadi begini teman-teman, ketika kamu tadi sudah melakukan eh, praktek law of attraction, visualisasi, afirmasi, dan lain-lain. Semuanya itu tujuannya kan supaya untuk menimbulkan suatu rasa di dalam diri kalian, rasa sudah mencapai tujuan itu, sudah memiliki tujuan itu, sudah memiliki impian itu. RM ini rasa memiliki gitu ya. Nah, jadi kebanyakan orang gagal mendapatkan hasil law of attraction adalah karena mereka tidak berhasil membuat hatinya, pikirannya, perasaannya menjadi dominan terhadap impiannya. Bisa difahami nggak? Contohnya seperti ini. Tadi kan misalnya 100 juta, ya kan? Menggunakan law of attraction berarti kalian harus merasakan saat ini kalian sudah memiliki uang 100 juta. Kalian harus terus merasakan bahwa diri kalian sudah memiliki 100 juta rupiah saat ini dengan terus menerus. Tapi kebanyakan orang 100 juta rupiahnya belum datang, perasaannya sudah kemana-mana. Ada yang perasaannya ke keburukan orang yang bernama B, ada yang ke gosipnya si C, ada yang ke masalah rumah tangganya si D, dan lain-lain. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi selama kalian mempraktekkan law of attraction ini, pastiin dikontrol terus rasa dalam hatinya agar selalu hanya memancarkan ini aja teman-teman. Jangan memancarkan yang lain-lain. Perasaan kalian jangan dibagi-bagi dulu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itulah tugas kalian teman-teman. Sampai kapan? Sampai 100 jutanya ini benar-benar datang ke realita kalian. Tapi kan satu harian nggak mungkin dong mikirin 100 juta terus, kan ada mikirin yang lain. Yes, itu benar. Makanya di sini saya katakan dominan. Dominan. Misalnya satu hari kalian kan ada 24 jam, benar? Oke. Kalian tidur berapa jam? 6 jam ya. 24 jam dikurang 24 dikurang 6 berapa? 18 jam ya kan? Misalnya tidurnya 6 jam deh misalnya. Berarti kan 18 jam kalian kan free. Nah, 18 jam ini selama kalian terjaga, selama kalian bangun, dipotong lagi nggak apa-apa. Misalnya potong 4 jam ini untuk mikirin anak. Masih ada berapa? Masih ada 14 jam. Nah, 14 jam ini gunakan untuk selalu memancarkan energi 100 juta ini teman-teman. Gunakan selalu untuk memikirkan 100 juta ini. Entah kalian ngobrol sama pasangan kalian soal 100 juta, atau kalian nonton video-video kemewahan yang banyak uangnya. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan keuangan 100 juta selama 14 jam ini. Jangan kebalik teman-teman. Nanti kalian ngurusin anak, mikirin anak 14 jam, 6 jam cuman buat ini. Ini namanya nggak dominan. Yang dominan itu yang lebih banyak teman-teman. Mau tahu nggak cara enaknya seperti apa? Salah satu cara enaknya kalau saya tuh biasanya, walaupun ini nggak dominan banget ya, cuman salah satunya tuh saya setiap insya Allah ya, kalau saya punya impian sesuatu gitu, setiap selesai sholat
minimal 2 menit saya selalu visualisasikan impian saya. Nah, itu dia teman-teman. Paham ya? Tapi kan cuma 2 menit, kali 5 cuma berapa menit? Iya, ini cuma hanya salah satu caranya. Kalian bisa pakai cara lain seperti saya bilang tadi, ngobrolin sama orang, ngebayangin 100 juta sambil kerja, dan lain-lain teman-teman. Intinya kalau misalnya ada kegiatan yang bakalan merusak energi kalian menuju 100 juta ini, dihindari teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kegiatannya seperti apa yang menjauhkan kamu dari impian kamu, ngegosip, ngomongin rumah tangga orang, bahas hal-hal yang nggak kamu suka. Bahkan ya, kamu kalau nonton video-video yang menyedihkan, hati-hati loh, itu bisa merusak frekuensi kamu ya untuk menarik impian kamu itu teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, terserah kalian mau berapa jam, yang penting dominan harus di 100 juta atau impian kalian. Disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau impian kalian mobil HRV, impian kalian nikah ya nikah, didominankan menuju impian kalian. Kalau misalnya kalian mau nikah, pengen punya istri yang soleha, ya kalian lihat film-film yang ada istri-istri solehanya boleh. Atau kalian ngobrol sama teman-teman tentang istri soleha boleh. Atau nanya ustadz tentang istri soleha boleh. Atau kalian buka YouTube cari tips untuk mendapatkan istri yang soleha boleh. Pokoknya yang mendominasi itu harus yang mendominasi pikiran kalian harus yang sesuai dengan impian kalian, bukan yang nggak kalian suka, dan juga bukan yang merusak frekuensi atau kegiatan negatif teman-teman. Paham ya? Ingat, dominan. Dan dominan ini akan lebih powerful lagi kalau kalian tambah dengan konsisten. Jadi dominannya jangan cuma sehari teman-teman. Teman-teman juga harus konsisten setiap hari. Sampai kapan? Yes, sampai impian kalian jadi kenyataan. Jadi kenyataan, tapi lebih enaknya gini, sampai impian kalian jadi realita. Ya, jangan jadi kenyataan karena kalian saat ini harus merasakan impiannya sudah jadi kenyataan gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang waktunya saya ngasih kalian sebuah tips atau rahasia bagaimana caranya supaya law of attraction ini bisa bekerja jauh lebih cepat teman-teman. Yes, bagaimana caranya law bisa bekerja jauh lebih cepat di hidup kalian, mendatangkan impian kalian yang positif tentunya. Apapun itu. Siap? Langsung kita mulai materinya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya sudah mempraktekkan law of attraction, sudah mencobanya bertahun-tahun, tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak membuahkan apapun, atau bahkan ekstrimnya katanya hukum ini tidak bekerja dalam hidupnya. Apakah Anda adalah bagian dari orang itu? Jika iya, maka simak video ini baik-baik teman-teman. Saya akan membongkar satu cara supaya hukum law of attraction ini bisa bekerja di hidup Anda bahkan dengan lebih cepat. Simak video ini baik-baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Gelora Islam bersama saya Zai. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu apa itu law of attraction, hukum tarik menarik, teman-teman bisa belajar ya di channel lain dulu. Banyak banget yang bahas tentang dasar-dasar law of attraction ini. Atau teman-teman bisa nonton video tentang law of attraction di YouTube yang judulnya The Secret Subtitle Indonesia. Oke. Intinya hukum law of attraction ini
atau ilmu tentang law of attraction ini adalah mempelajari tentang ilmu tentang hukum yang akan membantu Anda menarik apapun impian Anda. Tak peduli Anda itu masih muda atau tua, tak peduli Anda itu kaya atau miskin, tak peduli Anda laki-laki atau wanita, selama Anda tinggal di dunia, maka hukum law of attraction ini akan berlaku kepada Anda. Nah, kita anggap teman-teman sudah paham tentang law of attraction ya. Cuman kenapa nggak berjalan dengan baik? Kenapa masih nggak ada efek sampingnya? Jadi, pertama-tama gini teman-teman. Setiap orang itu punya perbedaan dalam hidupnya, dalam dirinya. Salah satu contoh yang menghambat law of attraction ini bekerja di dalam hidup kamu adalah mental block yang ada di dalam diri kamu. Oke? Mental block sendiri ini bisa terjadi karena satu, didikan dari kecil. Mungkin lebih enaknya didikan orang tua dan lingkungan. Jadi pendidikan yang Anda terima dari orang tua maupun dari lingkungan itu akan sangat berpengaruh banget ke hidup Anda di saat ini. Contohnya, kalau waktu kecil Anda sering dibilang hati-hati sama uang itu bisa merubah orang baik jadi orang jahat. Nah, itu yang akan memblok uang datang ke hidup kamu di saat ini. Bisa juga dua, mental block tercipta dari trauma. Trauma ini sesuatu yang menyakiti hati. Contohnya, buat kamu nih yang belum nikah saat ini, tapi udah usianya, ada waktunya. Bisa jadi dahulu kamu pernah disakiti oleh lawan jenis kamu, oleh pacar kamu mungkin. Dan rasa sakit hati itu menempel di hati kamu baik kamu sadar ataupun tidak sadar. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kamu trauma, misalnya trauma sama dulu pernah punya pacar cantik nyakitin hati, kamu rasa sakit itu akan memblok datangnya wanita-wanita cantik, jodoh-jodoh cantik ke dalam hidup kamu. Paham sampai di sini? Maka dari itu salah satu caranya, pertama, untuk supaya law of attraction ini bekerja dalam hidup kamu, kamu harus menghapus mental block ini. Ada banyak cara untuk menghapus mental block ini. Salah satu caranya, misalnya ya teman-teman, misalnya saat ini kamu, tidak punya banyak uang. Disebabkan mental block yang ada di dalam tubuh kamu yang meyakini bahwa orang yang punya banyak uang, orang kaya gitu ya, jahat. Oke. Untuk menghapus mental block ini, caranya gampang kok teman-teman. Kamu cukup cari bukti aja. Bukti mau di internet, mau kamu lihat secara langsung, yang menunjukkan bahwa ada orang kaya yang baik. Yes, mudah kan? Kamu nggak butuh ke psikiater kan? Kamu hanya butuh mencari orang-orang kaya yang baik. Maka mental block kamu itu akan mereda teman-teman, mereda. Itu salah satu caranya, masih ada cara lain.
Nah, saya kasih contoh satu lagi. Ini buat teman-teman yang punya masalah tentang perjodohan atau trauma jodoh dan lain-lain. Misalnya, contohnya ya, kamu pernah disakiti, diselingkuhi contohnya. Rasa sakit ini menjadi mental block yang membuat kamu sampai sekarang belum dapat jodoh juga. Pertama-tama, untuk menghapus mental block ini, coba deh kamu ambil secari kertas, teman-teman. Ambil secari kertas, lalu kamu tulis kejadian itu yang gak kamu senengi. Misalnya, aku gak seneng ketika diselingkuhi ini. Kamu curhatin deh. Curhatin apapun isi kamu dalam kertas itu. Oke, setelah kamu puas menuliskan hal-hal yang kamu benci dari mantan kamu yang udah pernah menyakitin kamu, selanjutnya kamu berdiri, sobek-sobek kertas itu, lalu kamu bejek-bejek dan kamu banting sambil teriak sekencang mungkin. Lepasin semua amarah kamu. Oke? Di ketika kamu membanting kertas yang udah kamu sobek-sobek dan kamu bejek-bejek, kamu banting, kamu lepasin, wah, teriak sekuat tenaga, sepuas kamu. Maka mental block kamu juga akan mereda. Paham teman-teman sampai di sini? Setelah kamu buang amarah kamu itu, selanjutnya kamu tenangin hati kamu, pegang dada kamu, dan katakan, misalnya ya, yang menyakitin kamu namanya si A. Katakan seperti ini. A, aku sudah memaafkan kamu. Aku sudah mengikhlaskan semua yang kamu perbuat kepadaku sehingga menyakiti hatiku. Aku memaafkan kamu karena masa depanku, impianku jauh lebih penting daripada sakit hatiku di masa lalu. Karena kesuksesanku, kejayaanku di masa depan jauh lebih penting daripada sakit hatiku di masa lalu. Aku memilih damai, memilih berdamai dengan hidupku, dengan hatiku. Karena aku ingin menjadi lebih baik di masa depan. Sudah? Setelah kamu sudah mengungkapkan itu, biar lebih mantap lagi, pelong lagi, paksain ya. Doain orang yang menyakiti hatimu. Doakan dengan sepenuh hatimu, seikhlas, dengan hati yang ikhlas. Doain apapun itu, yang positif pasti ya teman-teman ya. Misalnya, nih saya kasih tips ini. Misalnya kamu saat ini kepengen banget punya jodoh, doain dia. Semoga kamu dapat jodoh yang baik. Kalau kamu pengen uang yang banyak, doain yang jahat kamu sama kamu ini. Semoga kamu dapat rezeki yang banyak. Semoga Allah ngasih kamu rezeki yang banyak. Di saat kamu mendoakan itu teman-teman, pertama kamu sudah berdamai, sudah gak ada mental block. Oke? Dan kata-kata yang kamu doakan, yang itu sama dengan kata-kata yang kamu pancarkan. Apapun yang kamu pancarkan akan balik lagi ke hidupmu, ke dirimu sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman, Allah ngajarin kita untuk saling memaafkan, biar mental blocknya hilang, dan saling mendoakan, biar impianmu datang. Keren gak tuh ilmunya Allah? Cuman kita selama ini enggak tahu, enggak sadar, belum paham.
Nah, inilah waktunya kamu memahaminya. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut ya. Nah teman-teman, yang selanjutnya supaya law of attraction bisa berjalan dengan baik, yang perlu teman-teman perhatikan adalah rasa dominan. Jarang dibahas ya soal rasa dominan ini ya. Jadi begini teman-teman, ketika kamu tadi sudah melakukan praktek law of attraction, visualisasi, afirmasi, dan lain-lain, semuanya itu tujuannya kan supaya untuk menimbulkan suatu rasa di dalam diri kalian, rasa sudah mencapai tujuan itu, sudah memiliki tujuan itu, sudah memiliki impian itu. RM ini rasa memiliki gitu ya. Nah, jadi kebanyakan orang gagal mendapatkan hasil law of attraction adalah karena mereka tidak berhasil membuat hatinya, pikirannya, perasaannya menjadi dominan terhadap impiannya. Bisa difahami nggak? Contohnya seperti ini. Tadi kan misalnya 100 juta, ya kan? Menggunakan law of attraction berarti kalian harus merasakan saat ini kalian sudah memiliki uang 100 juta. Kalian harus terus merasakan bahwa diri kalian sudah memiliki 100 juta rupiah saat ini dengan terus menerus. Tapi kebanyakan orang 100 juta rupiahnya belum datang, perasaannya sudah kemana-mana. Ada yang perasaannya ke keburukan orang yang bernama B, ada yang ke gosipnya si C, ada yang ke masalah rumah tangganya si D, dan lain-lain. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi selama kalian mempraktekkan law of attraction ini, pastiin dikontrol terus rasa dalam hatinya agar selalu hanya memancarkan ini aja teman-teman. Jangan memancarkan yang lain-lain. Perasaan kalian jangan dibagi-bagi dulu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itulah tugas kalian teman-teman. Sampai kapan? Sampai 100 jutanya ini benar-benar datang ke realita kalian. Tapi kan satu harian gak mungkin dong mikirin 100 juta terus, kan ada mikirin yang lain. Yes, itu benar. Makanya di sini saya katakan dominan. Dominan. Misalnya satu hari kalian kan ada 24 jam, benar? Oke. Kalian tidur berapa jam? 6 jam ya. 24 jam dikurang 24 dikurang 6 berapa? 18 jam ya kan? Misalnya tidurnya 6 jam deh misalnya. Berarti kan 18 jam kan free. Nah, 18 jam ini selama kalian terjaga, selama kalian bangun, dipotong lagi nggak apa-apa. Misalnya potong 4 jam ini untuk mikirin anak. Masih ada berapa? Masih ada 14 jam. Nah 14 jam ini gunakan untuk selalu memancarkan energi 100 juta ini teman-teman. Gunakan selalu untuk memikirkan 100 juta ini. Entah kalian ngobrol sama pasangan kalian soal 100 juta, atau kalian nonton video-video kemewahan yang banyak uangnya. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan keuangan 100 juta selama 14 jam ini. Jangan kebalik teman-teman. Nanti kalian ngurusin anak, mikirin anak 14 jam, 6 jam cuman buat ini. Ini namanya nggak dominan. Yang dominan itu yang lebih banyak teman-teman. Mau tahu nggak cara enaknya seperti apa? Salah satu cara enaknya kalau saya tuh biasanya, walaupun ini
nggak dominan banget ya. Cuman salah satunya tuh saya setiap insya Allah ya, kalau saya punya impian sesuatu gitu, setiap selesai sholat minimal 2 menit saya selalu visualisasikan impian saya. Nah itu dia teman-teman, paham ya? Tapi kan cuma 2 menit, kali 5 cuma berapa menit? Iya, ini cuma hanya salah satu caranya. Kalian bisa pakai cara lain seperti saya bilang tadi, ngobrolin sama orang, ngebayangin 100 juta sambil kerja, dan lain-lain teman-teman. Intinya kalau misalnya ada kegiatan yang bakalan merusak energi kalian menuju 100 juta ini, dihindari teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kegiatannya seperti apa yang menjauhkan kamu dari impian kamu, ngegosip, ngomongin rumah tangga orang, bahas hal-hal yang nggak kamu suka. Bahkan ya, kamu kalau nonton video-video yang menyedihkan, hati-hati loh, itu bisa merusak frekuensi kamu ya untuk menarik impian kamu itu teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, terserah kalian mau berapa jam, yang penting dominan harus di 100 juta atau impian kalian. Disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau impian kalian mobil HRV, HRV, impian kalian nikah ya nikah, didominankan menuju impian kalian. Kalau misalnya kalian mau nikah, pengen punya istri yang soleha, ya kalian lihat film-film yang ada istri-istri solehanya, boleh. Atau kalian ngobrol sama teman-teman tentang istri soleha, boleh. Atau nanya ustadz tentang istri soleha, boleh. Atau kalian buka YouTube cari tips untuk mendapatkan istri yang soleha, boleh. Pokoknya yang mendominasi itu harus yang mendominasi pikiran kalian harus yang sesuai dengan impian kalian, bukan yang nggak kalian suka, dan juga bukan yang merusak frekuensi atau kegiatan negatif teman-teman. Paham ya? Ingat, dominan. Dan dominan ini akan lebih powerful lagi kalau kalian tambah dengan konsisten. Jadi dominannya jangan cuma sehari teman-teman. Teman-teman juga harus konsisten setiap hari. Sampai kapan? Yes, sampai impian kalian jadi kenyataan. Jadi kenyataan, tapi lebih enaknya gini, sampai impian kalian jadi realita. Ya, jangan jadi kenyataan, karena kalian saat ini harus merasakan impiannya sudah jadi kenyataan gitu. Paham ya teman-teman ya? Satu lagi yang harus teman-teman tahu supaya ini bisa berjalan ya. Ini saya belum membahas mempercepatnya, tapi masih untuk berjalannya aja, oke? Supaya law of attraction-nya itu bisa berjalan, satu lagi yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus dosa teman-teman. Karena dosa ini juga menghambat. Bayangin aja. Contohnya ini soal masalah rezeki. Berkali-kali saya bilang, ini adalah soal rezeki. Misalnya, ada alirannya teman-teman. Aliran ini akan lancar kalau alirannya nggak ada sumbatan. Kalau law of attraction-mu nggak berjalan, bisa jadi itu karena ada yang menghambat. Yang menghambat namanya dosa. Bagaimana cara menghilangkan dosa? Ya, sholat tobat dan istighfar. Tapi sholat tobat dan istighfar itu bisa menghilangkan dosa antara kamu dan Allah. Satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menghapus dosa adalah meminta maaf sama orang yang pernah kamu zolimi, yang pernah kamu fitnah. Kamu harus minta maaf, akui kesalahan kamu. Berat ya, berat. Saya ngerasain tuh. Berat, cuma yang saya biasakan. Kenapa? Karena
Masa depan kamu yang lebih baik itu loh jauh lebih penting daripada kenangan yang pahit zaman dulu. Daripada daripada perbuatan dosa kamu. Udahlah nanti hidupmu susah di dunia. Kalau kamu nggak mau minta maaf sama orang yang kamu zalim atau kamu fitnah, kamu bakal susah lagi di akhirat. Paksain aja teman-teman. Saya dulu paksain. Alhamdulillah. Sekarang jadi jauh lebih baik ketika semuanya udah kelar. Masalah sama orang lain kelar. Enteng, ringan, otak pun jadi positif. Dan kalau otak positif, law of attraction bisa bekerja dengan baik teman-teman. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mempercepat kinerja law of attraction. Tentunya supaya impian kamu juga datangnya lebih cepat teman-teman. Yuk kita langsung masuk yuk. Tapi ini udah paham ya? Udah paham ya ini ya tadi ya. Kalau ada yang nggak paham teman-teman silakan tanya di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke cara mempercepat law of attraction. Nah teman-teman, setelah kamu mempraktekkan law of attraction, baik itu visualisasi, afirmasi, bersyukur, dan lain-lain, dan kamu juga sudah menyadari mental block yang ada di diri kamu, dan sudah kamu hapus dengan cara yang, bukan dihapus kamu redakan mental block itu dengan cara yang saya kasih kemarin. Sekarang saatnya untuk mempercepat terjadinya law of attraction, mempercepat kinerja law of attraction. Mungkin sebagian ada yang bertanya ya, untuk sebelum kita mulai, mungkin sebagian ada yang bertanya, emangnya mental block itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa dihapuskan ya? Kalau menurut saya pribadi ya, secetek ilmu yang saya tahu, mental block itu nggak bisa dihilangin teman-teman, tapi bisa diredakan. Buktinya apa? Gini, ketika kamu memaafkan seseorang, ketika kamu memaafkan seseorang atas kejahatannya, itu rasanya tenang sesaat. Cuman akan tiba waktunya di mana kamu memikirkan kejadian itu lagi, baik secara sengaja ataupun nggak sengaja. Misalnya nih, kamu pernah ya dibully orang gitu kan ya, udah dibully orang dan kamu udah memaafin orang itu, Cuman beberapa bulan kemudian ketika kamu mandi, tiba-tiba itu teringat lagi kejadian itu, padahal kemarin udah kamu maafin, udah kamu doain. Ketika itu timbul lagi ya, mental block kamu tinggi lagi dan harus diredakan lagi. Nah itulah maka saya katakan kayaknya mental block itu nggak bisa dihilangkan deh. Selama kamu punya ingatan itu, selama kamu nggak amnesia, nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diredakan. Itu juga yang saya pelajari dari kelas khusus ini, yang nilai kelasnya itu 10 juta dulu saya ikut kelasnya, cuman saya dapat potongan harga jadi 8 juta, alhamdulillah. Dan ini saya bagi nih buat kamu nih, sebagian ilmunya gratis, dengan harapan semoga bisa menjadi amal jariah ketika saya sudah tiada nanti. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Law of attraction, cara mempercepatnya. Jadi gini teman-teman, ketika kamu bervisualisasi, ketika kamu mempraktekkan law of attraction ini, kamu memancarkan sinyal-sinyal ke alam semesta ini dan ke Allah pastinya ya. Kamu pancarin ini sehingga sinyal positif ini, prasangka baik kamu ini akan membuat alam semesta ini, dalam tanda kutip, dengan izin Allah untuk menghantarkan impian kamu. Jadi ketika kamu memancarkan impian kamu ini teman-teman,
maka kamu akan mendapatkannya. Alam semesta akan berkonspirasi untuk mendatangkannya ke hidup kamu. Kamu nggak perlu tahu caranya seperti apa, tugas kamu hanya memancarkan impian kamu. Dipancarkan dari alam semesta dengan izin Allah akan berkonspirasi untuk menghadirkan impian kamu ini ke dalam kenyataan atau realita hidup kamu. Nah, adapun yang bisa mempengaruhi kamu adalah lingkungan, keluarga, lingkungan sekitar. Inilah yang akan kita manfaatkan untuk membuat law of attraction atau law ini yang kamu praktekkan bekerjanya lebih cepat. Singkatnya gini teman-teman, kalau kamu sendiri yang memancarkan impian kamu ini, tenaganya cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 ini perumpamaannya, cuma 5 ini. Tapi ketika kamu merangkul keluarga kamu, ini keluarga kamu ya, untuk sama-sama menarik impian kamu ini, maka kalau ini jadi yang narik jadi banyak, datangnya juga lebih cepat ke dalam hidup kamu teman-teman. Yes, kamu gak salah. Maka yang harus kamu lakukan adalah meminta pertama keluarga kamu untuk mendoakan impian kamu ini. Kenapa saya bilang mendoakan? Karena belum tentu keluarga kamu tuh tahu tentang law of attraction. Jadi cukup mendoakan saja. Kenapa sih harus keluarga? Tunggu sebentar. Tapi kalau misalnya keluarga kamu tahu tentang law of attraction, tahu apa yang harus dipraktekkan tentang law of attraction, ya nggak ada salahnya kamu ajak mereka untuk melakukan law of attraction yang sama untuk menarik impian kamu. Makanya yang pertama saya suruh adalah ajak keluarga, bukan lingkungan sekitar teman-teman. Minta teman-teman ke orang tua kamu, ke pasangan kamu, untuk mendoakan supaya impian kamu ini datang ke kamu. Minta pasangan kamu, minta orang tua kamu dalam tanda kutip yang sudah tahu tentang law of attraction untuk sama-sama mempraktikkan law of attraction agar impianmu datang ke kamu. Dan keluarga yang saya maksud ini, 2 orang terpenting adalah orang tua dan pasangan kamu. Orang tua dan pasangan kamu. Kenapa harus orang tua dan pasangan kamu? Jawabnya adalah karena orang tualah dan pasanganmu lah orang yang paling ikhlas mendoakan untuk kamu teman-teman. Yes, hanya mereka ini yang paling ikhlas teman-teman. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya itu hidupnya melarat sengsara nggak mencapai impiannya. Nggak ada pasangan yang pengen suaminya atau istrinya melarat. Karena kalau misalnya kamu melarat, kamu nggak bisa meraih impian kamu, maka mereka juga akan merasakan dampaknya. Kalau kamu sedih, mereka juga akan sedih. Dan kalau kamu senang, mereka juga akan senang. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya kalau mau lebih mantap lagi, ajak lingkungan sekitar kamu untuk mendoakan kamu meraih impianmu juga. Semakin banyak yang mendoakan, atau yang lebih mantap lagi, semakin banyak orang yang mau melakukan doa untuk impian kamu datang ke kamu, akan lebih powerful teman-teman. Akan lebih powerful. Akan lebih cepat pastinya.
Cuman pastiin ya teman-teman, orang yang kamu ajak berdoa, minta doanya adalah orang-orang yang benar sayang sama kamu teman-teman. Orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, lingkungan yang sayang sama kamu. Maka dari itu teman-teman, Rasul mengajarkan kita untuk baik terhadap lingkungan kita. Untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Pernah denger ini kan? Hadis yang mengatakan sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia atau orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Makanya kita tuh penting teman-teman untuk baik sama tetangga, rukun sama tetangga itu penting. Bayangin kalau kamu, lingkungan kamu baik teman-teman. Orang-orang ini mendoakan kamu. Sudahlah orang tua kamu mendoakan, menarikan, mengaminkan. Istrimu, pasanganmu juga sama. Ditambah lingkungan kamu menarik sama-sama. Bayangin, impian apapun itu kecil teman-teman. Datang ke kamu. Inilah yang mempercepat kinerja law of attraction. Dengan banyaknya frekuensi yang sama untuk menciptakan hal yang sama ke dalam hidup kamu, itu akan terjadi. Pernah nggak dengar gini? Ada suatu kelas tentang dunia spiritual seperti ini teman-teman. Jadi di depan kelas itu, di depan para peserta kelas, ada akuarium besar teman-teman. Di dalam akuarium besar itu dikasih 1 ekor ikan. Satu orang disuruh memikirkan supaya ikan itu ke sebelah kiri akuarium itu terus. Apa yang terjadi? Ikannya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan kiri. Tapi ketika seluruh peserta itu disuruh membayangkan supaya ikan itu ke sebelah kiri, akhirnya ikan itu di sebelah kiri terus, nggak ke kanan. Itulah kekuatan pikiran bersama-sama, berjamaah. Makanya kalau sholat juga disuruh berjamaah ya kan teman-teman. Karena pikiran itu makin dahsyat kalau rame-rame teman-teman. Ketika kita sholat meminta hujan, itu kan rame-rame juga teman-teman. Sehingga hujan pun datang teman-teman. Maka dari itu teman-teman, yuk mulai sekarang kita belajar menjadi orang yang baik lah. Seenggaknya baik aja buat orang-orang sekitar. Nggak nyakitin ngomongannya, nggak nyelekit gitu. Dan kalau bisa orang yang bermanfaat. Supaya sekitar kamu juga mendoakan kamu dengan ikhlas teman-teman. Itu tadi teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah sekarang tugas kamu adalah untuk mempraktekannya. Tinggal kamu praktekkan teman-teman, nggak perlu bayar, gratis. Baiklah teman-teman, segera praktekkan. Saya doakan semoga apapun impian kamu bisa terwujud dengan baik sesuai ekspektasi kamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.